Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika dengan Ustadz Anang tentunya. Dan untuk pembelajaran matematika di pagi hari ini, kita akan belajar melanjutkan pembelajaran matematika yang kemarin sudah kalian pelajari, yaitu tentang volume balok. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran matematika tentang soal cerita yang berhubungan dengan volume balok. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita persiapkan perlengkapan belajar kita, buku, alat tulis, serta hal-hal yang diperlukan dalam pembelajaran matematika di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita angkat kedua tangan kita awali dengan membaca basmalah dengan harapan apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan volume balok dengan benar. Nah, di sini kemarin kalian sudah belajar tentang volume balok, rumus volume balok. Ini tentunya kalian sudah paham dan sudah mengerti tentang rumus volume balok, di mana rumus volume balok yaitu volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Volume balok, cara mencari volume balok bisa dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan volume balok? Cara mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan volume balok, yang pertama harus kalian lakukan, kalian baca terlebih dahulu. Kalian baca soal yang akan kalian kerjakan dengan teliti. Fahami maksud soal. Nah, kalau misalkan membaca satu kali masih belum paham, diulangi lagi bacanya. Dan kalau sudah paham, dikerjakan soal cerita dengan teliti. Mari kita belajar soal cerita yang berhubungan dengan volume balok. Untuk soal cerita yang berhubungan dengan volume balok itu jenisnya, bentuknya banyak sekali. Nah, untuk saat ini kita belajar beberapa saja bentuk soal yang berhubungan dengan volume balok. Langsung saja yang pertama, Dono mempunyai akuarium yang berbentuk balok dengan panjang 60 cm, lebar 40 cm dan tingginya 50 cm. Berapa cm pangkat 3 kapasitas akuarium tersebut? Nah, di sini kalau kita sudah paham dari maksud soal ini, kita bisa tuliskan. Tadi yang diketahui di situ panjangnya 60, lebarnya 40 dan tingginya 50. Setelah kalian paham maksud soalnya, kalian tahu apa yang ditanyakan. Nah, ini yang ditanyakan adalah kapasitas atau volume, sama saja. Ya, kita bisa menuliskan volume sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Tadi volumenya ini ya. Nah, V sama dengan panjangnya berapa tadi? 60 cm. Kita masukkan lebarnya 40 cm dan tingginya 50 cm. Yang diketahui dalam soal kita masukkan di sini. Setelah itu kita bisa menghitung. Kita kalikan. Nah, ya, kita kalikan. Bisa. Kalau perkalian ini ada punya 0, punya 0, punya 0, itu disimpan saja. Kita kalikan aja 6 kali 4, 24, 24 kali 5, 120. Nolnya ini tadi simpan 3. 0, 0, 0, 0. Ya, berarti 120 cm pangkat 3. Nah, jadi kapasitas akuarium Dono adalah 120.000 cm pangkat 3 atau kubik. Nah, itu bentuk soal yang pertama. Untuk bentuk soal yang kedua, kita coba kerjakan soal yang lainnya. Soal nomor 2. Volume sebuah wadah yang berbentuk balok diketahui 480 liter. Jika panjang wadah tersebut 10 dm dan lebarnya 8 dm, hitunglah
tinggi wadah tersebut? Jawab. Nah, dalam soal ini diketahui volumenya 480, panjangnya 10, lebarnya 8. Yang ditanyakan ini apa? Tinggi atau T. Kita masukkan pada rumus dasar mencari volume balok. Rumus dasar mencari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Tadi volumenya diketahui dalam soal 480 liter. Panjangnya 10 dm, lebarnya 8 dm, dan tingginya. Tingginya yang ditanyakan, karena yang ditanyakan kita tulis tetap T. Ya, kita tetap tulis ini 480, sekarang ini kalikan 10 dm dikali 8 dm. 10 kali 8, 80 dm. Karena dm-nya ada 2, dm kuadrat. Kalikan T. Nah, sekarang kita bisa menentukan T-nya, tingginya sama 480 liter dibagi 80 dm kuadrat. Ingat ya, liter itu sama dengan dm pangkat 3. Nah, T-nya sama dengan 480 dibagi 80 sama dengan 48 dibagi 86. Jadi, tinggi wadah tersebut adalah 6 dm. Nah, oke, sudah paham bentuk soal yang kedua dan bentuk soal yang ketiga yang akan kita pelajari. Soal nomor 3. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjangnya 60 cm, lebarnya 42 cm, serta tingginya 55 cm. Akuarium tersebut berisi air 3/4 bagian. Berapakah volume air di dalam akuarium tersebut? Nah, tadi kita paham ya tentang volume, rumus volume dasar dari balok. Kita pakai terus itu. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah 3/4 bagian. Nah, 3/4 bagian dari akuarium, jadi depannya ditambahi 3/4 dikali 90 cm, 42 cm dikali 55 cm. Dari mana ini Ustadz? 90, 42, 55 itu adalah yang ada dalam soal panjang, lebar, tingginya. Sama dengan 3/4, kita tulis dulu. Nah, bisa ini 90 kali 42 kali 55. Jadi 3/4 kali, ini kalau dikalikan semua 207.900 cm pangkat 3. Karena cm-nya ada 3, 1, 2, 3 cm pangkat 3. Nah, 3/4 kali 207.900, jawabannya adalah 155.925 cm pangkat 3. Jadi, volume air di dalam akuarium tersebut adalah 155.925 cm pangkat 3. Nah, itu beberapa contoh soal cerita yang berhubungan dengan volume balok. Sebenarnya masih banyak soal-soal cerita, bentuk-bentuk soal cerita, selain dari 3 bentuk soal cerita yang telah kita bahas di pagi hari ini. Silahkan kalian coba belajar kembali di buku-buku paket kalian, bisa cari di literasi lain tentang soal-soal cerita yang berhubungan dengan volume balok. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran di pagi hari ini yaitu cara mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan volume balok. Langkah yang pertama, kalian baca dulu soalnya dengan teliti. Fahami maksud soal. Apabila membaca satu kali belum paham, diulangi lagi membacanya. Saya itu kerjakan soal dengan teliti. Tentunya tidak terlepas dari volume balok, rumus dasar volume balok yang telah kita pelajari kemarin. Mungkin itu dari Ustadz Nanang. Nah, tugas kalian di rumah, silakan kalian pelajari soal yang ada di buku paket halaman 112 dan 113. 112 itu bagian D, ada nomor 1, dan 113 itu nomor 3-nya di situ. Yang bagian D
112, 1 dan 3. Dan halaman 113 bagian yang E, nomor 1 dan nomor 4. Jadi tugasnya ada 4. Di mana bagian D nomor 1 dan nomor 3. Yang bagian E nomor 1 dan nomor 4. Nah, selamat mengerjakan. Silakan dikerjakan dengan teliti. Kalian bisa belajar bersama ayah bundanya ya. Nah, pesan dari Ustadz Anang, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Karena hampir 1 tahun ini kita berada dalam kondisi pandemi. Nah, dengan cara menjaga protokol kesehatan, tentunya dengan melakukan 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman, serta jangan menghindari bergerombol. Ya, kita harus menghindari bergerombol, jangan keluar rumah kalau tidak perlu, ya, jangan kumpul-kumpul. Itu merupakan salah satu ibadah kita, ya, ibadah kita dalam mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita, oleh pemerintah tentunya. Karena sebagai siswa, sebagai masyarakat, kita harus patuh kepada para pemimpin kita, karena itu merupakan salah satu ibadah bagi kita. Tidak mudah bagi kita untuk mencegah pandemi ini, memang sangat-sangat sulit ya, tapi kita harus selalu berusaha menjaga protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang akan kita pelajari, apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.